Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nia Putri, NPM 191305308. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait RPP mengenai yang mencakup pembelajaran IPS. Nah, kali ini RPP yang saya ambil yaitu RPP kelas 5 semester 1 dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga ini terdapat beberapa mata pelajaran. Namun di sini saya akan menjelaskan yang utama yaitu bagian pembelajaran IPS. Nah, untuk bagian pendahuluan saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti atau yang kita kenal dengan singkatan KI. Di sini terdapat 4 KI. Yang pertama ada KI 1. Apa saja yang mencakup dalam KI 1 ini? Yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada KI 2. Nah, pada KI 2 ini memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, peduli dan percaya diri dengan berinteraksi dalam keluarganya, teman, dan gurunya. Kemudian ada KI 3. Nah, KI 3 ini memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca. Kemudian ada bagian KI 4. Apa sih yang tercantum dalam KI 4 ini? Pada KI 4 ini menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, dan logis serta sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian, pada bagian pembahasan ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar atau KD dan indikator. Nah, apa saja sih kompetensi dasar itu dan indikator tersebut? Nah, saya akan menyebutkan terlebih dahulu pada pembelajaran ini. Ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, ada mata pelajaran PPKN, kemudian ada mata pelajaran IPS. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah tentang mata pelajaran IPS. Pada mata pelajaran IPS terdapat dalam RPP yang saya buat terdapat 2 kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kemudian 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, kemudian apa saja indikator yang terdapat pada pelajaran IPS ini? Yang pertama, 3.1.1 yaitu menggunakan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia. Kemudian 3.2.2 menganalisis perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia. Kemudian ada 4.1.1 menerapkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat dengan memperhatikan kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan komunikasi serta transformasi yang digunakan. Nah, pada bagian pembahasan ini ada pun tujuan pembelajarannya. Apa saja tujuan pembelajaran dari keseluruhan RPP pada pembelajaran ketiga ini, yaitu dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai dan yang lainnya. Kemudian ada bagian lembar penilaian, kemudian ada kegiatan pembelajaran yang dimana bagian pendahuluannya guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa dengan keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Pada kegiatan intinya, pada awal pembelajaran guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi siswa dengan memberikan narasi tentang contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian bagian penutup di sini ada juga tugas-tugas akhir yang diberikan oleh guru kepada siswa tersebut. Nah, bagaimana sih sumber belajar ini didapat? Sumber belajar ini didapat dari buku siswa serta kelas 5 SD buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 serta didapat dengan gambar-gambar serta buku teks yang ada. Kemudian apa saja sih bagian lampiran-lampirannya? Lampirannya itu tentang materi pembelajaran, pendekatan dan metode pembelajaran serta teknik penilaian, bentuk instrumen penilaian dan sikap. Oke, kita lanjut ke bagian penutup. Nah, apa sih yang terdapat pada bagian penutup dalam sebuah RPP itu? Bagian penutup itu berisi tentang nilai akhir atau teknik penilaian oleh guru tersebut, yang dimana seorang guru akan melakukan remedial apabila setelah semua nilai siswa tersebut diakumulasikan tidak cukup dan siswa banyak mengalami kendala, maka guru akan melakukan remedial secara individu kepada siswa tersebut. Nah, begitulah materi tentang IPS pada RPP yang telah saya buat dan penjelasan dari pembelajaran 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan sekalian yang menyimak dan menonton video ini dapat memahaminya dengan baik. Kritik dan saran sangat saya perlukan. Terima kasih.